khufis suli fatahtuha afwaja wa futihatis sama'u faqanat abwaba wa suyiratil jibalu faqanat saraba inna jahannama kanat mirsada. Tampilan sekolah Madrasah Akhlakil Quran MAQ Al-Uswah. Silakan ayo. Maju sepertiga sini nih. Ke sini Lila. Lila dulu apa gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usi. Langsung. Iqra'ul Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna 'alaina bayanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafiq atau pemberi syafaat. Hadis riwayat Muslim. Kamu. Sahabat Khabbab berkata, "Taqarraba ilallahi bimastata'ta, fa innaka lang taqarraba ilaihi bisyai'in ahabba ilaihi min kalami." Mendekatlah kepada Allah dengan sesuatu yang engkau bisa, tetapi engkau tidak bisa mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintainya, melainkan dengan firman-Nya atau Al-Quran. Hasan bin Ali berkata, "Iqra'il Qur'ana ma nahaka, fa idza lam yanhaka falasta taqra'uhu." Semakin sering aku membaca Al-Quran, maka waktuku semakin bertambah berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah itu tadi mereka menampilkan sedikit pembacaan ayat suci Al-Quran beserta motivasi tatkala ingin bersama Al-Quran. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Madrasah Diniyah Takmiliyah Darul Muqarrabin akan membacakan puisi yang berjudul Saudaraku dari Tanah yang Diberkahi. Nanti akan dibacakan secara bergantian oleh kami berlima di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku dari tanah yang diberkahi, saudaraku dari tanah yang diberkahi, aku belum pernah memijak tanahmu, belum menatap langitmu yang kelabu, tapi di dadaku terukir indah namamu. Wahai saudaraku di Palestina, wahai saudaraku dari tanah yang diberkahi, kita mungkin dipisahkan benua dan waktu, kita mungkin dipisahkan oleh jarak, namun air mata ibumu adalah duka ibuku, tangisan anakmu adalah luka anak bangsaku. Saudaraku, kami makan dengan tenang, namun rasanya hambar saat tahu kalian kelaparan. Kami tidur di rumah yang utuh, tapi bayanganmu hadir di antara puing dan runtuh.
sakit. Saudaraku, persaudaraan ini bukan karena darah, tapi karena iman dan cinta. Yang tak kenal jarak itu saudara, karena kita percaya pada janji yang sama, bahwa kebenaran akan menang di antara tirani akan runtuh di ujung doa. Saudaraku, kami tidak datang membawa senjata, tapi kami kirim keberanian dan doa di setiap masjid dan surau kecil. Untukmu tanah yang teraniaya, doa kami bukan sekadar kata. Di setiap peluk, di setiap duka, kami bawa namamu dalam jiwa. Di atas hamparan sajadah, ku bisikan dalam hening, saudaraku, terima kasih sudah menjaga Al-Aqsa. Wahai saudaraku, tetaplah berdiri, karena selama satu dari kami masih peduli, engkau tidak sendiri. Free Palestine. Ya, saudara semua ya, ikuti ya. Free Palestine. Free Palestine. Indonesia untuk Palestina. Indonesia untuk Palestina. Ya, semua takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Nazila. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Semua ucapkan Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah. Sekali lagi. Masya Allah. Tangannya begini. Masya Allah. 1, 2, 3. Oke sayang, ini hadiahnya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan ayat suci lagi dari TK Nur Cahaya. Silakan maju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Allazihum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna
wa futihatis sama'u faqanat abwaba wa suyiratil jibalu faqanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba fakazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san mihaqa la yasma'una fiha bardan wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani wa yamlikuna minhu hitaba yauma yakunu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzalnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yang saya hormati Bapak Ustadz kita, alhamdulillah yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Al-Baikin dan tim lainnya. Yang saya hormati adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang alhamdulillah pada hari ini ramai sekali, 100 lebih barangkali semua yang hadir. Alhamdulillah diberi sehat, diberi
kemauan mudah-mudahan ke depan jadi anak-anak soleh yang abadi, yang terus menerus sebagai anak soleh. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka kegiatan yang sangat mulia, yang tentunya semua diselenggarakan dengan kegiatan yang luar biasa. Mungkin dari saya hanya batas itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sudah dapat hadiah semua ya. Ada yang belum, nanti mudah-mudahan disiapkan hadiah sehingga pulang membawa hadiah dan membawa hal-hal yang berkah. Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang semangat, ada yang telat jawabnya. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Sabahul khair. Kok masih lemas? Kayak belum sarapan. Kita ulangi. Sabahul khair. Khair khair. Bukan, jawabnya sabahun nur. Ulangi. Sabahul khair. Ulangi. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Ulangi. Kaifa halukum? Cakep. Ikuti semua. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amin. Ikuti saya. Fokus. Ulangi. Fokus. Perhatikan. Dengarkan. Cakep, barakallahu fikum. Alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Faizin. Apa artinya? Menang, kemenangan. Dah, kita ucapkan terima kasih kepada DKM, jazakumullah khairan, kemudian pengurus RT dan RW serta para sesepuh yang ada di daerah sini. Mohon izin untuk bisa memberikan ilmu dan manfaatnya buat adik-adik. Siap adik-adik? Dan juga terima kasih kepada Majlis Taklim Sahabat Taklim Masjid Umahat Mak-mak. Masya Allah, luar biasa ini. Dengan istilah pepatah, the power of mak-mak. Alhamdulillah ya. Sudah menyelenggarakan kajian anak-anak. Adik-adik siap ikut kajian? Ya. Are you ready? Oke, sudah kenal saya belum? Siapa namanya? Siapa nama saya? Kak Muslim. Tahu dari mana? Oh, dari sini. Emang udah kelihatan nama saya? Oke, kita hari ini mau kajian bersama Kak Muslim. Siapa adik-adik? Kakak atau kakek? Astagfirullahaladzim. Kakak atau kakek? Apa bedanya kakak dengan kakek? Kalau kakak masih muda, kalau kakek udah tua. Oh gitu, alhamdulillah. Berarti Kak Muslim masih muda atau udah tua?
Tua, masih muda insya Allah. Baru 17 tahun ke atas. Banyak ke atas ya. Baik, hari ini kita akan kajian. Tapi sebelum kajian, ikuti kaum muslim semuanya. Fokus. Perhatikan. Dengarkan. Kalau kak muslim bilang pegang kepala, tangan dua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pegang telinga, pegang mata, pegang pipinya. Bisa lebih cepat? Kita ulangi. Kalau kak muslim bilang pegang telinga, pegang pipi, pegang kepala, pegang telinga, pegang kakinya. Nah. Wah, ulangi. Kalau kak muslim bilang pegang matanya, pegang telinga, pegang pipi, pegang hidung, pegang jenggotnya. Nah. Emang punya jenggot? Yang punya jenggot siapa? Walid Astagfirullahaladzim. Kok Walid sih? Aduh, kaca juga anak-anak. Yang punya jenggot bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Paham? Ya, duduk yang rapi. Kebanyakan nonton nih ketahuan. Kita mulai berhitung. 1, 2, 3. Wahidun satu isnaini salah satun tiga arbaatun empat penciptaku Allah nabiku Muhammad agamaku Islam kitabku Al-Quran. Kita ulangi lomba semangat putra dengan putri. Putra wahid, putri satu. Siap? Ulangi 1, 2, 3. Wahidun penciptaku Allah nabiku Muhammad agamaku Islam kitabku Al-Quran. Kita kasih nilai. Ikhwan putra nilainya 85, putri 95. Kita ulangi dari putri. Wahidun 1, 2, 3. Penciptaku Allah nabiku Muhammad agamaku Islam kitabku Al-Quran. Masya Allah. Putri nilainya 99, putra nilainya 1000. Buat beli cilok. Dapat gak 1000? Cilok berapa duit? 1000. Lomba duduk yang rapi. Oke adik-adik, sekarang Kak Muslim minta kalian menghadap ke kanan. Ke kanan, ke kanan. Menghadap ke kanan. Hadap ke kanan. Hadap sini, ke kanan. Nah, sekarang angkat tangan kanan. Oke, turunin. Angkat tangan kiri. Turunin. Oke, bagus. Sekarang ikuti Kak Muslim. Angkat tangan kanan, kalian bilang teman kalian, fokus, tepuk temennya. 1, 2, 3, fokus. Angkat, kalau kamu bilang angkat tangan kiri, kalian coba perhatikan, dengarkan. 2 kali ya. Sekarang tangan kanan, mulai. Tangan kanan, mulai. Fokus. 1, 2, 3. Ulangi, tangan kanan. Tangan kiri. Perhatikan, dengarkan. Angkat kedua tangannya. Kalian tepuk pelan-pelan teman kalian. Ayo kita ngaji. Jangan tidur-tidur. Tak boleh. Tak boleh. Pijit lagi, tak boleh. Ya cukup ya. Madep sini, madep sini. Madep sini semuanya. Madep sini. Barakallahu fikum. Baik. Perhatikan ya. Hari ini kita akan bahas sebuah tema yang menarik. Sudah tahu belum temanya? Tulis judulnya, Salat dan berkurbanlah karena Allah. Boleh ditulis ya. Siapa bawa buku tulis? Kamu Muslim katanya ada hadiah. Iya,
ini hadiahnya pulpen. Emang boleh anak kecil dapat hadiah? Gak ada yang jawab, gak jadi deh. Ulangi, emang boleh anak kecil dapat hadiah? Ulang semangat. Emang boleh dapat hadiah? Emang boleh anak kecil ikut kajian? Emang boleh anak kecil jajan? Emang ada jajanan? Jajannya di mana? Di lapangan. Kajiannya di mana? Masjid. Kalian pernah ikut orang tua kajian nggak? Kalau anaknya ikut kajian orang tuanya kajian, anaknya jajan. Sekarang kalau anaknya kajian, orang tuanya loh, kebal. Bener. Orang tuanya jajan. Oke, lomba duduk yang rapi. Baik adik-adik, kita lanjutkan kajian kita. Tulis ya. Salat dan berkurbanlah karena Allah. Nih, Kak Muslim dikasih air. Kalian tahu nggak air ini apa? Ikuti Kak Muslim. Qalu. Kopi dulu. Bismillah. Kopi ini pahit atau manis? Kalau kopi itu pahit, yang manis apa? Salah. Kopi itu pahit, yang manis adalah kehidupan kita. Duduk yang rapi. Tulis ya. Baca sekarang judulnya bersama-sama. Yang akhwat dulu, baca sini judulnya. 1, 2, 3. Nah. Salat dan berkurbanlah karena Allah. 100. Sekarang yang putra. 1, 2, 3. Cakep. Hadiah pertama. Siapa yang tahu judul ini ada dalam Al-Quran? Maaf ya, namanya kajian anak-anak. Judul ini ada dalam Al-Quran, ayatnya surat apa itu? Bagus sini, Masya Allah, cakep. Langsung maju. Sini Kadir. Namanya siapa? Basi. Dalam surat apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Juz berapa? 30. Masya Allah. Posisi di atas apa di bawah? Di atas. Kanan apa kiri? Oke, baca ayatnya. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kasih semangat, cakep. Masya Allah. Nih, kamu hadiah. Mau hadiah atau pahala? Pahala. Ya, makasih pahala. Saya ulangi, mau hadiah atau pahala? Dua-duanya. Dua-duanya. Pahala itu dari siapa? Allah. Kalau hadiah? Kamu Muslim. Bukan. Hadiah dari siapa adik-adik? Bukan. Panitia. Bilang ikuti kamu sih. Terima kasih panitia. Aku bisa ngaji. Dapat hadiah. Dapat ilmunya. Betul. Hadiahnya buat saya atau kamu? Aku. Oh, makasih ya. Hadiahnya buat saya atau kamu? Kau. Makasih ya. Buat Bahzi. Ya, silakan melatih tak. Oke, duduk yang rapi. Adik-adik, ternyata kalimat ini ada dalam Al-Quran. Betul? Dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah kalian karena Allah. Siapa yang suruh kita salat? Siapa yang suruh kita berkurban? Tulis di tinta di buku kalian dengan tinta emas walaupun warnanya hitam.
Allah perintahkan kita untuk sholat dan berkurban. Tulis, jangan bengong, hati-hati, jangan kebanyakan main HP. Allah perintahkan kita untuk sholat dan berkurban dalam surat Al-Fatihah, bukan dalam surat Al-Kautsar. Mumtaz. Saya ulangi ya. Allah perintahkan kita untuk sholat dan berkurban dalam surat Al-Kautsar. Sudah hafal adik-adik? Siapa yang suka baca Al-Quran? Siapa yang suka ngaji? Siapa yang suka nyanyi? Siapa yang suka main HP? Emang boleh anak kecil main HP? Emang boleh? Ayo hati-hati loh. Ikuti kaum muslim, kita ta'awudz baca Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengerin dulu, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita baca bareng-bareng dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Enak gak ngaji? Kalau ngaji dapat dosa atau pahala? Kalau nyanyi dapat pahala apa dosa? Enakan mana, nyanyi atau ngaji? Barakallahu fikum. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak. Jadi adik-adik, ternyata Nabi Muhammad SAW itu diberikan nikmat yang banyak. Para ulama menafsirkan Al-Kautsar itu telaga di surga. Telaga. Siapa mau masuk surga? Kamu muslim memangnya di surga ada telaga? Ada. Namanya telaga Al-Kautsar. Terus gimana kamu muslim? Kalau kita minum di situ, kata Nabi, misalkan kita masuk surga. Wah, aku bisa minum. Bismillah. Qalu. Apa adik-adik? Qalu. Kopi dulu. Barang siapa yang minum di telaga Nabi, dia tidak akan haus selamanya. Tidak haus lagi adik-adik. Itu tafsirnya telaga di Al-Kautsar. Kalian mau ke surga enggak? Sendirian apa sama keluarga? Ketika muslim, ayah bunda, ayo ke surga bersama-sama, ketemu Nabi, melihat Allah. Emang boleh ketemu Allah? Di mana? Di surga. Caranya gimana? Caranya ketemu Allah gimana di surga? Apa dulu? Beriman. Bukan, ketemu Allah di surga gimana? Mati dulu. Astagfirullahaladzim. Sini. Patah. Ya Allah, kita lihat. Patah mau ketemu Allah nggak? Mau. Di mana? Di surga. Sama siapa? Keluarga. Ayah bunda. Kamu muslim nggak diajak? Diajak lah. Iya. Gimana caranya ketemu Allah? Mati. Tadi kamu bilang ketemu Allah gimana caranya? Mati. Mati dulu. Mati dulu. Udah siap mati? Betul adik-adik?
Allah ada di mana? Kok di surga? Allah di mana? Di arsy. Arsy. Arsy daerah mana? Sebelah mananya Pondok Kopi? Ars. Di apa adik-adik? Ikuti. Allah di atas ars. Allah di atas langit. Tinggi-tinggi sekali. Tapi kita ketemu Allah di mana? Di surga. Ya, bilang. Ya, nanti kita dapat hadiah buat Tata. Bilang, teman-teman. Teman-teman. Yang keras, teman-teman. Teman-teman. Ayo ke surga. Ayo ke surga. Ketemu Allah. Ketemu Allah. Caranya, sholatlah kalian. Sholatlah kalian. Dan berkurban. Karena Allah. Betul. Iya. Kasih semangat buat Patah. Cakep. Silakan pilih hadiahnya. Mau pulpen atau kopi? Pulpen. Iya, jangan HP. Iya. Duduk silakan. Duduk yang rapi. Jadi nanti kita ketemu Allah di surga. Caranya gimana kamu Muslim? Caranya kita akan melewati dunia dan kembali ke alam akhirat. Wah, kamu Muslim, emangnya kita bakalan mati? Iya. Kambing aja mati. Kalian pernah lihat kambing? Sapi bisa mati gak? Apalagi nanti hari raya Idul Adha, kambingnya dipotong. Kalian bayangin, ada kambing dipotong atau sapi sedih. Kenapa? Karena mau berpisah sama ayahnya, ibunya? Tidak. Ternyata ada bocil. Apa bocil? Siapa adik-adik? Ikuti. Bocil. Bocah cilik. Lagi main. Ini kambingnya mau disembelih. Ada bocil bawa-bawa pisau. Kemudian si bocil ini nakut-nakutin kambingnya. Mbe, besok kamu mau dipotong. Ini pisaunya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, sedih. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan kalau mau nyembelih kambing, pisaunya diapain dulu? Goloknya diapain? Diasah. Di apa adik-adik? Diasah, bukan pakai kemenyan ya. Diasah yang tajam supaya bisa menyembelih dengan baik. Jangan sampai motong kambing atau sapi tumpul. Wah, kamu Muslim, kemarin ada bapak-bapak motong goloknya belum diasah. Begitu mau sembelih kambingnya nyangkut. Nggak mati-mati. Kesian nggak kambingnya? Kesian nggak hewannya? Kalau yang bagus itu langsung disembelih, tapi nggak boleh diliatin nih. Jangan, kamu, saya potong nih, saya potong. Kesian. Tapi langsung cabut goloknya, cabut adik-adik, cabut. Dicabut. Cabut apanya adik-adik? Cabut apanya? Pulpen. Kalau mau disembelih, cabut apanya adik-adik? Golok kok pulpen. Astagfirullahaladzim. Nah, begitu dicabut, langsung dipotong. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Langsung mati. Ya, itu menyembelih kambing dengan sapi atau domba. Ya, kamu mau tanya? Enggak. Nanti kamu sih ajarin caranya. Insya Allah. Duduk yang rapi. Intinya kita akan menyembelih kambing insya Allah. Sekarang tulis. Tulis. Udhiyah. Ini udhiyah. Mana spidolnya ya? Oh, ini. Nah, ini teman-teman. Udhiyah. Apa adik-adik? Udhiyah. Apa artinya udhiyah? Penyembelihan. Udhiyah, penyembelihan. Nah, udhiyah, penyembelihan. Nah, ketika umat Islam menyembelih hewan kurban, mereka bersuka cita.
mereka berhari raya. Namanya hari raya apa? Hari raya apa? Idul Adha. Tulis. Hari raya Idul Adha. Idul Adha. Nah, ini teman-teman. Hari raya Idul Adha artinya apa? Hari raya berkurban. Maksudnya gimana kamu muslim? Pada hari ini, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, kita berhari raya menyembelih hewan kurban. Siapa mau lihat hewan kurban? Siapa mau sembelih hewan kurban? Emang berani? Berani lihat kambing dipotong? Berani lihat sapi dipotong? Bener? Nanti kita lihat judulnya. Ikuti kamu muslim. Hari Raya Idul Adha. Ditulis. Jangan diikutin. Ditulis. Hari Raya Idul Adha. Ditulis. Kok diikutin? Baik. Artinya apa Idul Adha? Penyembelihan. Kalian pernah nggak merayakan Idul Adha bersama keluarga? Dalam Islam hari raya cuman ada dua. Apa yang pertama? Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Fitri itu kapan? Kemarin, habis Ramadan. Tanggal berapa Idul Fitri? 1 Syawal. Kalau Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Tanggal berapa adik-adik? 10 Zulhijjah. Kamu muslim, kalau kan hari raya Idul Fitri 10 Zulhijjah. Ya betul. Lalu kita boleh menyembelihnya tanggal berapa? Ya, tanggal berapa? Ayo, tanggal berapa? Tanggal berapa kita boleh menyembelih hewan kurban? Iya, sini. Bagus. Nih. Woi, Sayyad. Apa Syadid? Siapa namanya? Syadid. Serem banget. Ulangi. Namanya siapa? Syadid. Serem banget. Artinya apa? Keras. Keras. Tegas. Tegas. Serem nggak? Emang dia serem apa lucu? Enggak, nama saya Syadid. Nama saya Syadid. Saya lembut loh. Oke, Syadid. Tanggal berapa kita boleh menyembelih hewan kurban? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Zulhijjah. Masya Allah. Kasih semangat. Cakep. Bilang. Syadid. Artinya keras. Orangnya lembut. Lucu. Ambil hadiahnya Syadid. Ambil hadiahnya. Masya Allah. Namanya Syadid. Orangnya lucu. Masya Allah. Namanya nggak salah tuh Syadid. Syadid artinya keras. Baik. Tanggalnya tulis. Menyembelih hewan kurban. Tanggal menyembelih hewan kurban. Tanggal berapa teman-teman? Boleh tanggal 10. Berapa lagi tadi? 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi sembelihnya ini tanggal 10 setelah sholat Id. Setelah apa adik-adik? Setelah sholat Id. Kamu muslim, kalau aku mau sembelih hewan kurban malam-malam takbiran, boleh nggak? Boleh nggak sembelih hewannya sebelum malam takbiran? Sebelum Idul Adha? Sebelum sholat Id boleh nggak? Boleh aja, tapi bukan bernilai ibadah kurban. Itu hanya sembelihan biasa. Kalau mau berkurban, sembelihnya kapan? Ba'da sholat Id. Setelah sholat Id, itu namanya kurban. Paham? Paham tuh?
Kalau disembelih sebelum sholat id, namanya apa? Sembelihan biasa, bukan dinilai sebagai sembelihan kurban. Paham tuh? Kaum muslim, aku nggak sempet tanggal 10, soalnya tanggal 10 jalan-jalan ke puncak. Boleh nggak tanggal 11? Boleh. Tanggal 11 masih di rumah nenek. Boleh nggak tanggal 12? Boleh. Tanggal 12 aku ada acara sekeluarga sama temen se-RT. Boleh nggak tanggal 13? Boleh. 11, 12, 13 namanya hari apa? Namanya hari apa? Tasyrik, hari tasyrik. Ini boleh makan dan minum, boleh menyembelih. Paham tuh? Oke, kita lanjut. Hewan kurban. Nah, sekarang keutamaan menyembelih. Salah. Keutamaan berkurban. Wah, ini spidolnya ada lagi kan? Spidolnya ada lagi ya? Oke, tulis dulu ya. Keutamaan berkurban. Habis. Ya, ya. Apa sih kaum muslim, kenapa kita mesti berkurban? Kan mahal beli kambingnya. Aku nggak punya uang. Kaum muslim mau sembelih aku takut. Ngelihat kambingnya, ngelihat darahnya aku udah ngeri. Kaum muslim, aku mau menyembelih. Aku punya uang. Ya. Aku nggak punya uang kaum muslim, tapi HP ku iPhone. Aku nggak bisa menyembelih, tapi motorku motor NMAX. Mobilku BMW. Aku nggak mau bisa menyembelih. Ini kira-kira orang seperti ini mampu atau tidak? Mampu. Sekarang banyak orang yang mampu tapi pura-pura miskin. Rugi nggak? Ikuti kamu muslim. Rugi dong. Rugi dong. Orang kaya tidak sekurban, tidak berkurban. Rugi dong. Ayo kita belajari. Oke, sekarang keutamaan berkurban. Yang pertama, pahala dari Allah. Pahala dari Allah. Hujan. Oh iya, kirain hujan. Iya iya. Yang pertama, pahala dari Allah. Jadi teman-teman, kalau kita berkurban, nanti kita akan dapat pahala. Siapa mau dapat pahala? Ini Allah akan berikan pahala yang banyak buat orang-orang yang berkurban. Tulis ya, pahala yang banyak. Orang yang berkurban akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Yang kedua, amalan yang utama. Ya. Ini teman-teman, berkurban itu amalan yang utama. Bagus, disukai, disenangi oleh Allah. Orang-orang yang berkurban, maka Allah akan sayang sama dia. Mau nggak disayang Allah? Mau nggak dapat keutamaan? Ini yang kedua. Ikuti kaum muslim, keutamaan berkurban. Satu, pahala dari Allah. Dua,
Amalan yang utama. Ya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, Allah akan gantikan. Allah akan gantikan kurban kita. Nah, teman-teman, Allah, saya tulis ulangi ya, tulisnya ya, biar rapi dikit. Ya. Allah akan gantikan kurban kita. Nah, jadi kalau kita berkurban nanti akan diganti sama Allah. Misalkan kita kurban domba, gantinya apa? Bisa jadi gantinya sapi, atau harta, atau kesehatan, atau keberkahan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berkurban. Ikuti kamu muslim, Allah akan gantikan kurban kita. Allah akan gantikan kurban kita yang lebih banyak. Kamu muslim, emangnya kalau kita kurban sapi Allah ganti yang lebih banyak? Bisa jadi Allah ganti dengan onta merah. Tahu nggak onta merah? Onta merah itu kendaraan yang paling mahal di zaman Rasul. Kalau sekarang mobil apa? Mobil yang paling mahal apa? Pajero lewat. Apalagi? Lamborghini. Wah, Lamborghini. Itu onta merah seperti Lamborghini. Ducati. Apalagi? BMW. Apalagi? Apa? Angkot. Itu angkutan umum. BMW. Masya Allah. Iya, baik. Jadi orang yang berkurban Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya, yang keempat tulis. Yang keempat kita mau berkurban, saling berbagi dan peduli kepada sesama. Nah, ini nih. Yang keempat, keutamaannya saling berbagi dan peduli kepada sesama. Kalau kita berkurban, kambingnya boleh nggak dibagi-bagi tetangga? Boleh. Hewan daging kurbannya boleh nggak buat orang tua kita? Boleh. Boleh nggak dibagi ke teman? Boleh. Kamu muslim? Nah, akhwat nih, kamu muslim kasih hadiah. Kalau kita berkurban, hewannya dagingnya buat siapa aja? Kamu. Ya, sini. Maju. Ya, kamu. Iya, kamu yang kacamata ini. Ya. Sini, maju. Maju, mau kasih hadiah. Sini. Kalau kita berkurban, dagingnya buat siapa aja? Silakan. Ayo. Maju sini, maju. Ya, nanti ahwat gantian yang lain. Maju. Ya. Misi Pak ya. Maaf Pak RW. Nih dengerin teman kita ya. Ikuti baca yang keempat. 1, 2, 3. Saling berbagi dan peduli kepada sesama. Namanya siapa? Fatimah. Fatimah. Ya. Fatimah, kalau kita berkurban dagingnya buat siapa aja? Buat keluarga, teman, saudara, tetangga, sama. Boleh. Iya, sini. Pak RW dibagi nggak? Dibagi. Bagi. Pak Ketua DKM? Dibagi. Teman-teman, ayo bagi daging dengan kurban.
Teman-teman, ayo bagiin daging kurban. Kasih semangat buat Fatimah, cakep. Masya Allah, bagus. Jadi teman-teman, kalau berkurban itu kita harus bagi dan peduli. Kamu Muslim memangnya ada orang yang gak makan kambing? Ada. Ada teman kita yang susah makan daging. Jangankan daging kambing atau sapi, makan tempe aja kadang-kadang susah. Masa kamu Muslim? Iya. Kadang-kadang ada teman kita yang susah ketemu nasi. Beneran kamu Muslim? Beneran. Di Jakarta itu ada namanya manusia gerobak. Tahu manusia gerobak? Ada bocil-bocil sama orang tuanya jalan. Mereka nggak punya rumah. Mereka kehujanan, kedinginan mencari sesuap nasi. Ibu, aku lapar. Ya Allah, kita mau kemana ini? Ternyata mereka mencari barang-barang bekas untuk dijual. Kalian tahu nggak harganya sekilo berapa duit? 2.000. Barang bekas, botol bekas cuma 2.000 perak sekilo. Aku lapar. Sabar ya nak. Ayah, aku lapar. Ibu. Maaf ya, sengaja Pak, biar lucu aja. Aku lapar. Bayangin adik-adik, mereka ini jarang makan daging, jarang ketemu nasi. Boleh nggak kita bagi daging kurban? Yang lebih sedih lagi adik-adik, anak-anak di Palestina. Tolong kami ya Allah. Ini anak-anak Palestina, rumahnya dibom, ayahnya ditembak, ibunya dibunuh. Kemudian mereka lari. Tolong kami, jangan tembak kami. Siapa yang melukai mereka? Siapa yang membunuh mereka? Bilang Yahudi. Laknatullah alaihim. Yahudi baik atau jahat? Jahat. Ini anak-anak Palestina diusir dari kampung halamannya, dibuang ke tempat pengungsian, tidur di tenda-tenda. Yang ngobrol sendiri hidungnya bolong. Ahwat, yang bercanda ada anak kecil ngobrol sendiri, kepala sama kakinya misah. Kepala di atas, kaki di bawah. Anak-anak Palestina ini adik-adik, mereka kelaparan. Kami lapar. Saking laparnya mereka makan rumput. Ya Allah, benar kamu Muslim? Benar. Saking laparnya nggak ada makanan, mereka hanya makan makanan hewan. Bahkan makan belalang, makan yang ada di hutan kalau ada makanan. Makan rumput. Minumnya gimana kamu Muslim? Minumnya susah. Kamu Muslim pernah lihat teman kamu Muslim di Indonesia banyak yang ngasih bantuan berupa air. Jadi bawa truk, dibantuin minuman buat Muslim Palestina. Berebutan adik-adik. Ada lagi orang Muslim Indonesia yang bawa daging kurban ke Palestina. Siapa mau bela Palestina? Siapa mau membantu Palestina? Kita doakan semoga Allah menolong kaum muslimin di Palestina. Amin. Dan Allah menolong kaum muslimin di Indonesia. Amin. Baik, ikuti kaum muslim. Saling berbagi dan peduli kepada sesama. Intinya kurban ini saling berbagi. Betul? Kita lanjut lagi. Kamu muslim, hewan apa aja sih yang boleh dikorbanin? Nah, ya. Apa aja, ayo. Siapa yang pernah melihat penyembelihan hewan kurban?
Di mana? Di masjid, apa di lapangan atau di mana? Di mana? Lapangan. Di sini ada kurban nggak penyembelihan? Al-Faizin? Ada Pak ya, insya Allah. Udah ada sapinya Pak? Insya Allah ya, mudah-mudahan sapi dan kambing banyak di sini. Amin. Jenis hewan kurban. Nah ini. Jenis hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban yang paling afdol, paling bagus. Ayo. Duduk yang rapi. Kamu sih mau tanya Ahwat, mau bagi hadiah buat Ahwat. Ya, kamu sini. Safia. Wih, namanya siapa? Sofia. Sapaya Sophia sehat, Sapaya minum susu. Hewan kurban yang paling bagus apa? Unta. Apa? Unta. Di mana itu adanya? Di Ka'bah. Di Ka'bah. Emang di Ka'bah ada unta? Di mana? Arab Saudi. Di Arab Saudi. Kamu pernah ke Arab gak? Enggak. Pernah ke Ka'bah? Enggak. Coba berdoa, ya Allah, Ya Allah, aku pengen ke Mekah. aku pengen ke Mekah, Umroh umroh dan haji. dan haji Sama lihat onta. sama lihat onta. Astagfirullahaladzim. Ya ini bagus. Semoga Allah mudahkan ya. Amin ya. Oh mau tuker boleh. Tuker warnanya. Tahu aja lu. Oke, yang pertama apa adik-adik? Onta. Tulis. Onta ini adanya di mana? Pondok Kopi apa Jatinegara? Ada di mana? Di Arab, di padang pasir. Kalian pernah perhatikan onta nggak? Itu Al-Quran bicara tentang onta. Surat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kata Allah apa? Apakah kamu tidak pernah melihat bagaimana onta diciptakan? Tahu onta enggak? Ada apanya onta di sini? Ada punuknya adik-adik. Onta itu jalannya gimana kamu? Pelan, pelan, pelan. Tapi dia menyimpan makanan, menyimpan minuman, sehingga dia bisa berjalan berhari-hari tanpa makan dan minum. Caranya gimana kamu Muslim? Begitu kehausan disedot, begitu lapar makan. Wah enak banget ya jadi onta. Emangnya kamu mau jadi onta? Kita ini jenisnya apa? Manusia. Lebih mulia mana hewan dengan manusia? Manusia. Ada nggak orang yang kayak hewan? Ada. Manusia tapi kayak hewan hidupnya. Ngapain? Makan. Apalagi? Tidur. Apalagi? Main. Apalagi? Padahal Allah ciptakan manusia untuk apa teman-teman? Ibadah. Ikuti kamu Muslim. Kita manusia lebih mulia dari hewan. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Betul. Onta. Tadi kamu sih pernah bilang, onta apa yang paling mahal? Nah, yang belakang. Kacamata. Ya, onta apa yang paling mahal? Ya, kamu. Hah? Iya, maju sini. Onta merah. Bagus, sini. Onta yang paling mahal onta apa? Onta merah.
Nih, kita nih teman kita nih. Siapa namanya? Wisya, Wisya. Onta apa yang paling mahal? onta merah Harganya berapa? di atas Lamborghini. Di atas Lamborghini. Ini kurban yang paling utama, kurban apa? Onta, Oke, kamu mau kurban apa? Onta? enggak, Enggak. Hah? kambing aja. Oh, kambing aja. Nih, salah. Oh, tuker. Oke, yang mana pilih? 1, 2, 3. Oke, bilang teman-teman ayo berkurban. Teman-teman, ayo berkorban. Kalau nggak bisa kambing, Kalau nggak bisa kambing, kita aja. onta aja. Masya Allah. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Ya. Oke. Sekarang umur onta minimal berapa tahun? Usia hewan kurban unta yang boleh disembelih minimal 5 tahun. Minimal berapa adik-adik? 5 tahun. Jadi kalau kita mau kurban unta, cari unta yang minimal usianya berapa adik-adik? 5 tahun. Gak boleh di bawah 5 tahun. Ini hewan yang paling bagus kurban, yaitu unta atau onta, ya. Kalau onta, 1 ekor onta buat berapa orang? Bukan. Kan. Ya sini. Ya, ini benar nih. Kalau kita mau kurban 1 ekor unta, itu bisa buat berapa orang? Nih, Fakih namanya nih. Fahri, siapa namanya? Fahri. Oh, iya. Kalau 1 ekor unta bisa buat berapa orang? 10. Berapa? 10. Masya Allah, barakallah. Ambil hadiahnya. Iya. Ini onta boleh buat berapa orang adik-adik? 10 orang. Misalkan ini ada sipulan A, B, C, D. Ah, boleh. Selanjutnya, kalau nggak bisa onta, di bawahnya sapi. Apa adik-adik? Sapi. Kalian pernah lihat sapi nggak? Sapi. Sapi itu ada nggak di Indonesia? Banyak nggak? Banyak. Apa jenis sapi? Sapi Jawa. Tahu sapi Jawa? Yang tinggi, putih, semampai. Semeter tak sampai. Sapi Jawa. Ada lagi sapi yang pendek, gemoy. Sapi apa namanya? Gemuk, pendek, gemoy. Sapi Bali. Ada lagi sapi yang besar, mahal harganya, limosin. Kang Muslim, kemarin ada sapi mau disembelih, belum hari raya udah mati. Sapinya siapa ya? Sapinya presiden. Mati duluan tapi diganti akhirnya. Makanya hati-hati dalam perawatan hewan kurban. Nih anak kecil nih suka ngasih makan sembarangan. Kang Muslim, aku ngeliat sapi, terus aku kasih makan cilok, kasih makan es krim, keselak sapinya. Nasi padang mati. Hati-hati kasih makan hewan kurban. Berapa usia sapi yang boleh disembelih? 2 tahun. Berapa adik-adik? 2 tahun minimal, ya. Nah, kemudian ini sapi yang memang ada orang mau menyembelih sapi, boleh, ya boleh. Sapi ini 1 ekor sapi bisa berapa orang? 7 orang. Nah,
7 orang. 7 jiwa. Oh ya, pakai G dikit. Iya. 1 ekor sapi boleh berapa orang? 7. Boleh nggak Kak Muslim? Aku punya tetangga mau hewan kurban sapi. Ada namanya Pak Asep, Pak Cecep, Pak Cucup, Pak Cicip, Markona, Maimunah, Mutmainah. 7 orang. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Jadi 1 ekor sapi boleh patungan 7 orang. Kak Muslim, ayah aku mau kurban 1 ekor sapi limosin sendiri. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Sekeluarga. Jadi misalkan ayah kalian beli sapi Bali. Siapa mau kurban sapi? Nanti tanya ayah kalian, kita hari ini tahun ini kurban apa? Ikuti Kak Muslim. Ayah bunda. Ayah bunda. Tahun ini kurban apa? Ayo berkurban. Jangan takut. Jangan takut miskin. Allah ganti. Insya Allah. Ini sapi minimal 2 tahun. Kak Muslim, aku nggak bisa kurban sapi. Selanjutnya apa? Apa adik-adik? Kambing. Kambing ini banyak gak jenisnya? Contohnya kambing apa? Kambing Jawa, kambing Etawa, kambing gunung. Beda, domba beda, nanti ada lagi. Kambing. Tahu kambing? Gimana suara kambing? Siapa yang pernah makan sate kambing? Siapa yang pernah makan gulai kambing? Enak nggak? Mau nyate nggak? 1 kambing ini bisa buat berapa orang? 1 keluarga. Ya, jadi 1 ekor kambing ini buat 1 keluarga boleh. Misalkan ayah kalian namanya Cecep bin Cucu bin Cicup bin Asep. Pak Cecep ini dia kurban 1 kambing buat sekeluarga, boleh nggak? Boleh ini. Tapi 1 dia, nama dia Pak Cecep atau Pak Ahmad atau Pak siapa lagi? Pak Asep, Pak Majid. Ya. Pak siapa? Atau Pak siapa? Pak Agus. Sini. Ya. Bocil. Ikuti, bocil. Bocah cilik. 1 ekor kambing buat berapa orang? 1. Buat sekeluarga? Kagak. Ya, kamu mau kurban nggak? Mau. Nama bapaknya siapa? Kamu namanya siapa? Hamid. Ayahnya? Rizal. Siapa? Rizal. Oh, Rizal. Ya, bilang. Ya Allah. Ya Allah. Bapakku. Namanya siapa tadi? Pak. Rizal. Mau kurban. Kambing. Buat sekeluarga. Amin. Ambil itunya, hadiahnya. Bocil. Baik, ini 1 ekor kambing. Usia kambing minimal berapa? 3. 4. Kita tanya Ahwat. Ya, diam. Ahwat, berdiri. Berapa usia minimal hewan kurban kambing untuk disembelih? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun, barakallah. Ambil hadiahnya. Tulis, berapa adik-adik? 1 tahun kalau kambing. Jadi kalau milik kambing yang usianya minimal 1 tahun. Duduk yang rapi. Duduk lagi sayang, duduk lagi. Sabar. Nah, terakhir
Terakhir, ada kalau nggak bisa kambing. Apa teman-teman? Domba. Apa bedanya kambing sama domba? Ya, kita yang belakang. Tuh pakai kacamata berdiri. Yallah yallah. Kamu. Rafif berdiri Rafif. Masya Allah. Ta'al. Kum. Yallah yallah. Apa bedanya kambing dengan domba? Kambing nggak punya bulu. Kambing nggak punya apa? Kambing nggak punya bulu yang lebat. Kalau domba? Punya. Kambing punya kaki nggak? Punya. Domba? Punya. Domba kakinya berapa? 10. Domba kakinya 10. Domba kakinya berapa? 4. Kambing? 4. Iya, bagus. Nih hadiahnya buat kamu. Kamu mau kurban apa? Kambing apa domba? Banteng. Banteng. Oh, banteng. Emang boleh? Gak boleh. Oke, masa kurban banteng? Duduk yang rapi. Aduh, bocah. Usia domba minimal berapa? Maaf ya. Berapa usia minimal domba yang boleh disembelih? 3 tahun. 3 tahun bukan? Sabar. Maaf. Ahwat sebelah sini. Berapa usia minimal domba yang boleh disembelih? 2 tahun. Iya, salah. 1 tahun. Bukan. 1 tahun. Bukan. 5 tahun. 5 tahun. Itu mah usia kamu 4 tahun. 5 tahun. Itu mah usia TK. 3. Ya berapa itu? Maju. Shh, duduk yang rapi. Sabar. Aduh, namanya kajian anak-anak. Sini neng. Ya, aduh kamu misi ya. Kamu sini aja, maaf ya. Ya, ini. Berapa usia minimal domba? Tadi yang aku bilang. 6 tahun. Bukan 6 tahun. Setengah tahun. 6 bulan. Iya, pegang hadiahnya. 6 bulan. Tulis. Duduk lagi sayang, duduk lagi. Semuanya ikuti kamu muslim. Wahidun 1 isnaini 2 salasatun 3 arbaatun 4 penciptaku nabiku agamaku kitabku kurbanku. Ayo pilih kurbanku. Pilih mana? Kurbanku onta, sapi, kambing atau domba? Oke. Domba minimal usianya 6 bulan untuk 1 orang keluarga. Jadi domba ini usia minimalnya 6 bulan. Kalau mau cari domba yang sudah di atas 6 bulan, di atas berapa adik-adik? Lebih murah atau lebih mahal? Domba dengan kambing. Lebih murah mana? Domba. Kurban yang bagus, yang murah atau yang mahal? Ayo. Yang mahal, yang pahalanya banyak, yang paling mahal, paling bagus, betul? Kaum muslim, aku nggak bisa kurban kambing, tapi di rumahnya HP-nya iPhone, rumahnya mewah, mobilnya BMW, motornya NMAX, tapi nggak bisa kurban, rugi nggak?
Rugi nggak? Rugi dong. Nah teman-teman, inilah jenis hewan kurban. Kita ikuti kaum muslim. Jenis hewan kurban. Onta. Minimal 5 tahun. Kuat 10 orang. 2. Hewan sapi. Minimal 2 tahun. Buat 7 orang. Boleh patungan atau sendiri. Kayak ayahku. 1 sapi tahun ini, insya Allah. 3. Hewan kambing minimal 1 tahun. 4. Hewan domba minimal 6 bulan. Ayo berkurban, jangan takut miskin. Yakinlah, yakinlah, Allah ganti lebih baik. Amin. Ikuti kaum muslim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. 1, 2, 3. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang kita berdoa. Diaminkan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal. Mudahkanlah kami untuk berkurban. Ya Allah yang maha pemberi rezeki, berikanlah orang tua kami kekuatan, kemampuan buat berkurban. Kalau nggak bisa kambing, kurban sapi ya Allah. Kalau nggak bisa sapi, kurban onta ya Allah. Insya Allah. Baik adik-adik, demikian dari Kak Muslim. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Sebelum ditutup, ada yang mau tanya? Angkat tangan, silakan. Nah, sini. Mau tanya ya, bukan mau jawab. Ya, bocil, mau tanya apa? Aku lupa. Siapa yang mau tanya? Ya, sini. Yang biru baju. Ahwat, ada yang mau tanya? Sini baju. Oke, tanya apa, Afif? Pak, kalau kurban sapi itu minimal berapa tahun, Pak? Sapi, nih minimal 2 tahun. Kamu mau kurban apa? Sapi. Coba berdoa, ya Allah. Ya Allah. Berdoa sendiri. Semoga. Ya Allah, semoga aku bisa kurban sapi. Amin. Amin. Kayaknya buat kamu. Ambil. Ya. Mau tanya apa? Kalau kambing minimal berapa tahun? Ini. 1 tahun. Udah, lepas dia. Ya, duduk. Duduk yang rapi. Namanya anak-anak. Ikuti kamu sih semuanya. Qalu. Apa adik-adik? Ulangi. Qalu. Kopi dulu. Ahwat, siapa yang mau tanya? Sabar. Tenang. Apa pertanyaannya? Kalau orang yang benar-benar gak mampu, gak apa-apa gak kurban. Oke. Duduk yang rapi. Ngapa ya? Sini nak, sini. Ini ada pertanyaan dari siapa? Naimah. Ulangi pertanyaannya. Kalau orang yang benar-benar gak mampu, boleh gak kurban? Betul. Kalau dia tidak mampu, maka dia diberikan hewan kurban. Boleh dibagi. Dan dia tidak wajib berkurban. Jadi yang berkurban itu yang mampu. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, cep. Coba yang ngobrol keluarnya belakangan. 1, 2.
Dicatat nih yang belakang. Masya Allah. Ini Naimah bertanya, kalau nggak mampu gimana kamu Muslim? Dia dibagi hewan kurban. Tapi kalau orang yang mampu berkurban, punya harta dan dia tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, jangan dekati musola aku. Rasulullah marah buat orang yang mampu berkurban tapi dia tidak lakukan. Fala taqrabanna musolli, jangan dekati musolaku. Nah, paham? Kira-kira Naimah mampu nggak berkurban? Mampu. Insya Allah. Iya bagus. Ini, iya silakan. Siapa lagi yang Ahwat yang mau tanya? Ahwat. Iya, sini. Ya, yang kecil. Ya sini. Ini kamu mau tanya sini. Ya sini. Maju berdua maju sini. Maju. Ahwat yang mau tanya mana Ahwat? Sini kamu maju. Ya sini maju. Maju sayang sini. Siapa lagi yang mau tanya? Ahwat, ya. Sini. Apa pertanyaannya? Kenapa aku gak dapat hadiah? Loh, sekarang kamu Sim tanya sini. Shh, dengerin. Kalau kamu mau dapat hadiah, jawab pertanyaan kamu Sim. Siap? Sebutkan 2 saja keutamaan berkurban. Dapat pahala dari Allah. Keutamanya juga saling berbagi dan saling peduli. Iya, bagus. Ini hadiahnya buat kamu. Iya. Kamu mau tanya apa? Kalau kurban sapi buat berapa orang? 2 orang. Kurang. 7. 7 sapi. Ya bocil, ambillah bocil. Ahwat, duduk. Sini. Sini. Nama kamu siapa? Amar. Duduk. Hewan kurban yang paling utama hewan apa? Yang paling bagus? Sapi. Bukan. Onta. Iya, bagus. Dah. Ahwat. Yang mana nih? Yang mana Pak? Pilih Pak. Bapak yang mana? Oh ini. Yang ini Hana. Sini Hana. Sini. Sebutkan jenis hewan kurban apa aja? Onta. Terus. Sapi. Terus? Kambing. Terus. Domba. Iya, bagus. 100. Ini hadiahnya. Terakhir, duduk yang rapi. Duduk. Terakhir, sebutkan nama. Duduk. Sebutkan nama MC acara ini. Tahu nggak? Tadi MC-nya siapa namanya? Pak siapa? Muhammad Fakih. Bukan nama kamu. Nama MC yang bawa acara tadi pagi. Pak siapa? Pak. Nah, kamu tanya lagi. Siapa yang tahu? Mana MC-nya? Ayo kamu. Ini yang udah belum dikasih. Sini, nama kamu siapa? Khalifah. Ini paling besar, paling depan. Ya Allah. Nama kamu siapa? Khalifah. Sebutkan nama MC kita pada kajian ini. Ustaz Sedar. Wah, judul kajian kita apa? Salat dan berkurbanlah karena Allah. Masya Allah, biar kamu. Terima kasih panitia. Terima kasih panitia. Terima kasih DKM. Terima kasih DKM. Kami bisa kajian. Cakep. Terus, Masya Allah. Duduk yang rapi. Ya, udah cukup ya. Udah 10:30 ya Allah. Capek nggak? Seru nggak? Duduk yang rapi. Sabar ya, sabar. Nih kamu udah maju nih, kasih hadiah. Ya buat minum. Sian, jangan nangis ya. Allah, duduk aus dia. Duduk. Kesian, maju gak dapat hadiah. Oke, sekarang ketika Muslim, kita baca surat Al-Kautsar. Tarik nafas, tahan, buang. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Duduk yang rapi. Kamu minta hitungan kelima sudah tenang. 5 4. Yang masih ngobrol maju ke depan, keluarnya belakangan. 3 2 sate kambing. Ikuti kaum muslim. Sholatlah kalian dan berkurban karena Allah. Sebentar lagi Idul Adha, Lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lomba duduk yang rapi. Cakep, barakallahu fikum. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba janji. Kami berjanji tertib dan sopan, tidak berebutan, tidak main-main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.